Visi untuk mencapai kemandirian pangan telah menjadi bagian dari peta perjalanan Indonesia sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada saat itu, fokus kebijakan pangan pemerintah tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya beras, sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih berjuang. Masuk era Presiden Soeharto pada tahun 1970-an, Indonesia berperan sebagai pengimpor utama beras di pasar global. Dengan rata-rata lebih dari 2 juta ton beras diimpor setiap tahunnya, upaya mencapai swasembada beras baru terwujud pada tahun 1984. Produksi beras nasional mencapai 27 juta ton per tahun, melampaui konsumsi dalam negeri yang sebesar 25 juta ton. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pada tahun 2004, revitalisasi sektor pertanian diperkuat dengan penekanan pada swasembada jagung dan palawija. Masuk ke era Presiden Joko Widodo, kebijakan pangan terfokus pada pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, dan gula. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan program ambisius yang dikenal sebagai Food Estate sebagai bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, untuk memahami lebih lanjut konteks dan tujuan dari inisiatif ini, perlu melihat sejarah revolusi hijau di Indonesia, termasuk peristiwa dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian pada rezim-rezim sebelumnya. Semakin rumit sejarah politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now and say knowledge. Pada masa pemerintahan Soekarno, sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama dalam upaya membangun dan menyelamatkan negara yang baru merdeka dari penjajahan. Pada awalnya, situasi pertanian Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno diwarnai oleh tantangan yang serius, seperti ketidakstabilan politik dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Meskipun demikian, pemerintahan Soekarno berupaya untuk membangun fondasi pertanian yang kokoh sebagai langkah awal dalam pembangunan nasional. Pada tahun 1945, pemerintah menggulirkan program untuk peningkatan produksi padi. Upaya ini terus dilanjutkan pada tahun 1947 dan baru benar-benar diimplementasikan pada tahun 1950 setelah situasi menjadi lebih stabil dengan didirikannya Badan Pendidikan Masyarakat Desa atau BPMD sebagai lembaga penyuluhan pertanian. Sayangnya, program ini mengalami hambatan karena kendala dana yang terbatas. Nah, sistem ekonomi pertama yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi liberal yang berlaku dari tahun 1950 hingga 1957. Pada masa tersebut, pergantian kabinet memberikan dampak negatif terhadap ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Setelah tahun 1957, terjadi perubahan ke sistem ekonomi berikutnya, yaitu ekonomi etatisme. Model ini diterapkan selama periode demokrasi terpimpin, khususnya dari tahun 1959 hingga 1966. Sistem ekonomi ini menandai penguasaan penuh oleh negara terhadap semua kegiatan, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik yang sentralistik di bawah kendali negara. Alasan perubahan sistem ekonomi ini diilhami oleh keinginan Soekarno untuk menanggulangi ketidaksetaraan persaingan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing yang diakibatkan oleh sistem ekonomi liberal. Pada tahun 1958, pemerintah menginisiasi program intensifikasi dan pembukaan lahan yang dikenal sebagai Padi Sentra guna memastikan kecukupan pangan di tingkat nasional. Hanya setahun berikutnya, yakni pada tahun 1959, pemerintah merancang program yang dikenal dengan nama Komando Operasi Gerakan Makmur atau KOGM dengan tujuan mencapai swasembada beras. Sayangnya, seluruh rencana misi pertanian ini masih dinyatakan kurang berhasil, sehingga keterpaksaan pemerintah untuk mengimpor beras semakin meningkat. Dari sejumlah 334.000 ton pada tahun 1950 menjadi 800.000 ton pada tahun 1959. Pada tahun 1961, pemerintah merancang organisasi pelaksana swasembada beras di Jawa Barat sebagai terobosan kelembagaan yang memfasilitasi aliran informasi antara pemimpin nasional, kepala desa, dan masyarakat. Pada saat yang bersamaan, diperkenalkan pula proyek Panca Usaha Lengkap yang dijalankan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB berkolaborasi dengan Jawatan Pertanian Rakyat Karawang. Proyek ini berkembang menjadi demonstrasi massal atau disingkat DEMAS yang kemudian berevolusi menjadi bimbingan massal atau BIMAS. Berselang 7 tahun kemudian, pemerintah menginisiasi pembentukan Komando Logistik Nasional atau Kolaknas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok, terutama sandang dan pangan. Pada tanggal 12 Mei 1967, Kolaknas diubah menjadi Badan Urusan Logistik atau Bulog yang memiliki status sebagai lembaga pemerintah non-departemen. Sejak saat itu,
Bulog ditugaskan untuk mengelola dan mengawasi pasokan bahan pokok, khususnya beras. Selama periode tahun 1966 sampai 1964, Soekarno memulai program swasembada beras melalui Yayasan Badan Pembelian Padi atau YBPP. Soekarno juga menolak impor beras untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara asing. Namun, kebijakan penolakan impor tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi yang mencukupi. Akibatnya, pada tahun 1963, Indonesia mengalami kelangkaan beras. Dalam sebuah artikel berjudul Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan tahun 2016 oleh Juli Panglima Saragih, seorang peneliti dari Pusat Penelitian DPR RI, dijelaskan bahwa Soekarno mencoba mengatasi kelangkaan beras melalui program Panca Usaha Tani. Soekarno juga mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengganti beras dengan jagung, singkong, atau ketela. Namun, sayangnya, seperti yang dicatat oleh Juli Panglima Saragih, program-program tersebut akhirnya gagal karena berbagai masalah, mulai dari pendanaan yang kurang, manajemen yang buruk, hingga penentuan harga gabah yang lemah. Di era Orde Baru, Soeharto mendorong investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur pertanian seperti waduk, bendungan, dan irigasi. Melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, program ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian. Pemerintahan Soeharto juga mulai membangun institusi pendukung seperti Koperasi Unit Desa atau KUD untuk menyediakan kredit kepada petani, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP, serta memanfaatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras. Setelah sekitar 1 dekade, upaya tersebut berhasil. Indonesia yang sebelumnya merupakan pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, akhirnya mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selama periode 1985 sampai 1986, Indonesia bahkan menjadi eksportir beras dengan jumlah yang signifikan. Namun, sejak tahun 1965, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras. Menurut catatan Faisal Basri dalam buku berjudul Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto, hingga kini, jumlah impor beras terus meningkat hingga mencapai jutaan ton per tahun. Kebijakan impor beras ini sendiri berlanjut hingga Soeharto turun dari kekuasaan pada tahun 1998. Pada awal periode reformasi, yaitu antara tahun 1998 sampai 1999, Bulog kehilangan kekuasaannya dalam mengendalikan impor dan menjaga stabilitas harga beras. Menurut Iwan Hermawan dalam Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN, pada masa itu, subsidi untuk petani dihapuskan. Impor beras sepenuhnya dikelola oleh sektor swasta sehingga menyebabkan harga beras lokal naik lebih tinggi dibandingkan dengan beras impor. Era ini bahkan telah mencatat rekor impor beras tertinggi di masanya, yaitu mencapai 3 juta ton pada tahun 1999. Padahal ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah pada tahun 2004, revitalisasi sektor pertanian sempat diperkuat dengan pencapaian baik dari hasil swasembada jagung dan palawija. Hingga akhirnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, prioritas kebijakan pangan kembali bergeser ke arah swasembada padi, jagung, kedelai, dan gula. Meskipun tingkat impor tetap tinggi, namun kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras kembali dilaksanakan melalui kontribusi Bulog. Subsidi bagi petani pun diberikan kembali, dan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin juga kembali diterapkan. Pada era pemerintahan saat ini, kebijakan terkait perberasan cenderung tetap menggunakan sistem pasar bebas terkendali. Dalam Nawacita periode 2015 sampai 2019, Jokowi bahkan sempat menggarisbawahi pentingnya pembangunan sektor pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan. Namun ironisnya, menurut catatan Faisal Basri di tahun 2018, volume impor beras justru terus meningkat hingga mencapai angka 2 juta ton pada tahun 2018. Apakah food estate yang kembali digagas oleh pemerintah Indonesia pada era presiden terakhir ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Komen di bawah untuk suarakan pendapatmu ya. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!